Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin Bunda Gereja yang Kudus saat ini meraba dadanya dengan sangat bangga karena melihat dan merasakan bagaimana umat di Paroki Pakem ini dalam perjalanan waktu atau kurun waktu 68 tahun bertumbuh dan berkembang dan mekar sampai saat ini. Tentu perjalanan panjang selama 68 tahun bukan perjalanan yang asal jadi. Perjalanan ini pasti dilalui dengan aneka macam perjuangan dan dinamika, dengan aneka macam pengorbanan-pengorbanan, dengan aneka macam usaha-usaha yang amat baik dan keras. Buktinya apa? Buktinya hari ini saja kita bisa melihat betapa wajah-wajah syukur dan sukacita terpancar di wajah-wajah atau pasorian-pasorian panjenengan semua. Maka pantaslah kalau kita meyakini bahwa Ibu Gereja yang Kudus tentu sangat bergembira menyaksikan peristiwa penuh rahmat pada hari ini. Ada begitu banyak faktor yang mengembangkan kita semua, para pendahulu kita, tokoh-tokoh awam, orang tua kita masing-masing yang sudah mendahului kita, mereka semua yang juga berjuang, bekerja dan berupaya untuk mengembangkan paroki ini. Patut kita ingat dan patut kita kita syukuri kehadirannya. Para romo yang hadir silih berganti menemani umat berkembang dan berjuang di paroki ini, mereka semua yang sudah wafat tentu juga ada di hati kita. Mereka semua membantu umat, para romo itu membaca tanda-tanda zaman seperti yang diungkapkan oleh bacaan Injil hari ini dengan kacamata sabda Allah. Ketika membaca sejarah paroki ini, saya menemukan bagaimana paroki ini dibaca dengan terang sabda Allah, dan terjemahan dari bacaan itu adalah refleksi-refleksi yang elok dan muncul dalam perkembangan sejarah gereja ini. Saya tidak tahu tanggalnya atau tahunnya, perkiraan saja. 6-8 tahun lalu, Romo-Romen tentu juga penuh dengan aneka macam pertimbangan dan refleksi serta doa, sehingga memutuskan bahwa di tempat ini atau di paroki ini layak untuk dikembangkan sebuah komunitas umat beriman. Kalau tidak salah juga, mohon kalau salah dikoreksi, hadir pula di sini Romo Sindu dengan aneka macam bacaannya tentang tanda-tanda zaman yang kalau boleh saya ungkapkan di sini sungguh sangat dalam dan mewarnai perjalanan paroki ini. Ada cerita tentang sumur Kitiran Mas, di mana di situ ada pendampingannya, yakni Sang Kitiran Kencono gitu ya Romo ya. Lalu kemudian ada aneka macam tanda-tanda yang bagus di sana. Ada kodok, ada kupu-kupu, ada iwak kotes, kotes gabus atau kotes cengor, orang ngerti aku. Tapi juga ada buto bajang dengan simbolisasi yang sangat indah, yang menyimbolkan antara lain tentang bagaimana kepasrahan dan kebersahajaan seorang kodok atau seekor kodok. Kemudian juga keikhlasan dalam menjalankan kewajiban beberapa ekor kupu-kupu kuning. Tetapi juga di sana dilihat bagaimana kita semua itu laksana kotes-kotes, kotes cengor, kotes warna-warna. Kita itu kotes, pendosa-pendosa, tetapi yang ditresnani Gusti Allah. Itu bedanya kita orang Katolik. Kita itu pendosa, semua orang pendosa. Siapa yang merasa tidak pernah berdosa?
tetapi kita pendosa yang dicintai Allah. Dan ini menjadi spirit yang luar biasa untuk dapat kita kembangkan dalam hidup, sehingga hidup kita itu tidak sekedar optimis saja, tetapi kita pribadi yang berpengharapan. Karena apa? Karena kasih Allah gedene rangadu bilai dibanding dengan keberdosaan kita. Lalu kalau begitu, apakah kita berdosa saja supaya kasih Allah semakin banyak? Tidak begitu kesimpulannya. Tetapi manakala kita berada di dalam dosa, kita tidak boleh kemudian putus asa dan menyerah, tetapi kita dipanggil untuk kembali dan menerima kerahimannya. Luar biasa. Kemudian ada simbolisasi dalam sumur itu, bagaimana buto bajang yang tadi digambarkan di pinggir-pinggir sana, para penjual wayang. Saya akan beli nanti satu kalau uang saya cukup, untuk menyimbolkan bagaimana buto-buto bajang itu membawa tempurung, rendah hati. Kalau orang ahli kitab suci itu mengatakan orang-orang anawim, orang-orang yang hidupnya itu hanya ngatung terhadap Gusti Allah, bukan ngatung terhadap wong nai, tetapi ngatung terhadap Gusti Allah, bahwa aku membuka diri untuk menerima Gusti Allah yang mengasihi. Maka sungguh kalau kita dalami sekali lagi, kita refleksikan makna-makna yang ada di dalam perjalanan paroki ini, ada begitu banyak kekayaan rohani yang layak untuk kita syukuri, yang layak untuk kita kembangkan dalam langkah laku kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membekali bahwa gereja ini tidak hanya sekedar komunitas yang dipenak-penake, kelompok yang dinyaman-nyamankan, wis menengoe ning kene kelap-kelip bae, rasa ngapa-ngapa nek ana sego tak nei, ra ana sego ya wis, tidak. Tapi komunitas yang ditantang untuk gelisah, komunitas yang ditantang untuk tidak tinggal diam ketika melihat aneka macam ketidakadilan dan aneka macam kerusakan-kerusakan. Tadi Romo Nunung dalam pengantarnya luar biasa menyebutkan tentang peran gereja ini di dalam pemeliharaan kelestarian keutuhan ciptaan, dan itu sangat sentral dan sangat penting di tempat ini. Bayangkan kalau Merapi ini nanti witnya itu, pohon-pohonnya itu hilang kabeh, Romo Sindu di Kota Baru sana tidak bisa minum karena airnya habis, Romo, air tanahnya habis. Panti Nugroho pindah saja di Wates, tidak usah di sini karena nggak ada air. Sana ada Segoro Kidul yang bisa diombe banyune karena nggak ada air, karena pohonnya ditebangi. Lah orang Pakem bagaimana di tempat ini? Pernah menggalih tidak? Pasti pernah. Dan itu tentu menjadi passion kita juga, menjadi perhatian kita juga. Terima kasih Romo Nunung mengingatkan saya tentang sesuatu yang luar biasa, bagaimana paroki ini 68 tahun keberadaannya adalah paroki yang sungguh-sungguh ditimbali oleh Gusti. Tidak hanya sekedar dibiarkan hidup seperti kita ngopeni kotes-kotes atau ngopeni bedek-bedek, tetapi sungguh-sungguh mereka semua dipanggil untuk gelisah terhadap situasi dan keadaan di sekitar. Maka terima kasih sekali lagi para romo yang telah mendampingi umat dalam merefleksikan situasi menurut sabda Tuhan, yang hari ini kebanyakan juga rawuh ke sini. Saya yakin nama panjenengan tercatat di dalam kitab kehidupan seperti bacaan pertama hari ini. Tidak hanya tercatat dalam kitab kehidupan, berarti catat pakai spidol di stabilo, ijo pupus, berarti meling-meling kayak ketutupan. Romo Wito stabilonya abu-abu, apa-apa. Tetapi dicatat dalam kitab kehidupan. Karena apa? Karena tentu menemani umat dalam merefleksikan kehidupan itu tugas para imam. Perkara nanti ada yang menjadi ahli politik, itu karepmu, menjadi ahli ini dan itu karepmu, tetapi tugas utama adalah apa? Menemani umat di dalam menjalani kehidupan dan menjalani hari-hari. Itu tugasnya roh paroki. Lebih daripada itu bonus, tapi yang utama itu
Dan terima kasih atas nama gereja, saya mewakili Bapak Uskup tentu saja direkam ning kono, para romo ini diucapkan terima kasih. Jelas ini, tegas ini saya, dan luar biasa. Seluruh umat yang rawuh juga, terima kasih jenengan dengan aneka macam kerelaan, dengan aneka macam cinta datang dan juga menghidupkan paroki ini. Ini sesuatu yang luar biasa, yang sungguh-sungguh layak untuk kita syukuri. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus yang sabdanya tidak pernah berlalu itu adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Terhadap Yesus yang adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup itu, kita menyatakan iman kita menaruh harapan kita, dan kita mendasarkan kasih kita. Terhadap Yesus yang adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup, semua aspek di dalam iman kita itu kita landaskan. Dan dengan demikian, gereja yang berlandaskan Yesus sang jalan, kebenaran, dan hidup itu mesti bertumbuh di dalam kegiatan-kegiatan yang mesti dikerjakannya. Apa itu kegiatan gereja? Ada doanya. Jangan sampai kita meninggalkan doa, tetapi kita aktif dalam kehidupan sosial. Sementing mak nulung wong, sembahyang ora penting. Oh tidak, sembahyang penting. Liturgi, kehidupan, doa-doa penting juga untuk dikembangkan. Pewartaan, evangelisasi dari anak-anak sampai usia lanjut, itu pun juga pekerjaan dan kegiatan penting yang harus dikerjakan. Formasi iman berjenjang dan berkelanjutan yang didorong oleh Bapak Uskup supaya diwartakan di setiap paroki tentu juga menjadi tugas khas paroki ini. Bagaimana anak-anak sejak kecil, kemudian remaja, kemudian orang-orang muda, kemudian orang dewasa, dan orang-orang lanjut usia tidak kekurangan perhatian dari gereja. Piye carane? Nanti kita rembukan sambil minum-minum. Tetapi itu penting, jangan dilupakan pewartaan itu. Dan yang penting juga selain liturgi peribadatan dan pewartaan adalah paguyuban persaudaraan. Jangan sampai orang Katolik tidak punya peran apapun di masyarakat atau tidak punya kesaksian apapun karena paguyubannya jelek. Sak lingkungan ora akur. Sijilan-sijine plerok-plerokan, sijilan-sijine pendung-pendungan. Tentu ini tidak baik dan tidak ada, saya rasa, dalam gereja kita. Gereja itu adalah komunio, persekutuan yang saling meneguhkan. Jangan sampai kita hanya mengatakan sepenting lingkunganku, lingkungan lain aku ora urusan, sepenting wilayahku, paroki aku ora urusan. Tidak, kita itu dibagi-bagi bukan untuk dipisah-pisah, tetapi untuk pengaturan dan penataan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dikoordinasi. Berikutnya, selain liturgi peribadatan, selain pewartaan, selain paguyuban, jangan lupa pula kerasulan atau pelayanan. Itu juga penting. Ada begitu banyak orang-orang di Pakem ini yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ada yang jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN, RT, RW. Ada yang jadi RT? Tunjuk jari, coba. RT ada ya? Kalau lebih daripada 5, ada enggak lebih daripada 5? Ada ya? RW? Ketua tim ronda? Saya. Saya ketua tim ronda di rumah. Dupo juga ada. Inilah pelayanan. Inilah sesuatu yang tidak hanya sekedar kita mencari sesuatu di sana, tetapi kekatolikan kita mesti tampak di sana. Bukan untuk mengkatolikan saja, tetapi pertama-tama untuk memberi kesaksian bahwa gereja hadir. Dan yang terakhir, soal kesaksian. Biarlah orang-orang di sekitar Pakem ini merasa beruntung,
temu penjenengan. Untung ono wong Katolik. Waktu itu saya masih ingat Romo Banu masih di sini. Untung ono wong Katolik sehingga wong-wong sing sakjane durung divaksin dadi nampa vaksin. Kelingan nggih Romo Banu nggih. Romo Insaf nggih. Jane waktu itu durung ono vaksin-vaksin. Paroki Pakem ngenengke vaksinasi. Dadi wong disuntiki ke vaksin. Suntik bokonge, suntik apane, pokoknya suntik waktu itu. Dan akhirnya lengan ya. Lalu semuanya tervaksin. Salah satu tanda kesaksian juga kehadiran yang lain di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada Natal, ada Paskah, ada hari raya, tentu ini menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita syukuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita ini, apa yang telah dikembangkan oleh paroki ini selama 68 tahun, sembari terus-menerus berikhtiar dengan dasar spiritualitas Maria yang pertama itu fiat, taat pada Allah, yang kedua magnifikat, selalu memuji Allah, yang ketiga konservabat, yang selalu ngopeni kehidupan, dan yang keempat yang selalu stabat, wani ngancani sing ra beruntung, spiritualitas Maria. Habat itu rokok ya. Kemudian umat di sini bisa bertumbuh di kelak kemudian hari, dan kita akan bertemu merayakan 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun sampai dunia ini runtuh. Tepuk tangan untuk seluruh umat atas semuanya. Syukur atas para romo, syukur atas para mesdinar yang dengan rela hati untuk melayani gereja kalian semua. Jadi romo, suster, buder ya apik, calon ya, silakan dicatat Romo Deni, nanti di apa namanya, dibantu untuk mendaftar ke seminari ya. Bisa masuk Serikat Yesus, ada Romo Sindu, masuk seminari Romo Andi Muda mana tadi, nah itu Romo Pamong Seminari, SX juga ada Romo, apalagi CB, PPYK juga ada. Dimanapun mereka semua adalah harta kekayaan dari gereja. Ada SJ, ada SX, ada Projo, ada UFM, ada Kapusin, ono Kapusan barang. Itu semua harta kita. Ono CB, ono PPYK, ono AK, ono warna-warna, semuanya adalah harta gereja, dan kalian boleh pilih untuk ke sana. Semoga gereja Pakem semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman, spiritualitas, dan kerasulannya. Romo Diktus, Romo Nunung, dan Romo Sigit Provisiat teruslah menemani umat dengan membacakan tanda-tanda zaman dan membaca bersama tanda-tanda zaman itu untuk melangkah maju. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam